Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati dengan nomor NPM 217555069. Dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang laporan arus kas, yaitu mengenai definisi arus kas, manfaat laporan arus kas, penyajian laporan arus kas, metode penyusunannya, dan contoh laporan arus kas. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi arus kas. Laporan arus kas ini sendiri adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan kas atau cash inflow dan pengeluaran kas atau cash outflow dalam sebuah perusahaan. Menurut PSAK nomor 2, kas yang dimaksud dalam laporan arus kas sebenarnya adalah kas dan setara kas, yaitu investasi yang sangat liquid, berjangka pendek, umumnya kurang atau sama dengan 3 bulan, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, yang terdiri dari cek, giro, deposito, dan surat berharga lainnya. Manfaat laporan arus kas. Laporan arus kas ini membantu pemakai memperoleh informasi tentang bagaimana kemampuan perusahaan memperoleh kas, kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, serta pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash terhadap posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Penyajian ketiga aktivitas tersebut dipilih dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Suatu aktivitas tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, misalnya pelunasan pinjaman dan bunganya, atau pendanaan dan operasi. Klasifikasi arus kas. Yang pertama adalah aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Yang kedua, aktivitas investasi, yaitu aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Dan yang ketiga, aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. Berikut pembahasan tentang arus kas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk informasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Inflow arus kas operasi terdiri dari penerimaan dari penjualan barang dan jasa, royalti, pendapatan lain-lain, penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak, dan penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Kemudian, outflow arus kas operasi terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi, pembelian efek atau perusahaan efek, pengembalian kredit, dan pembayaran biaya operasi. Selanjutnya, arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dari pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas, mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksud menghasilkan kas di masa depan. Inflow arus kas investasi terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain diperdagangkan, dan penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Sedangkan outflow arus kas investasi terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, pengembangan dikapilarisasi, pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas atau ventures selain untuk diperdagangkan. Selanjutnya, arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi distribusi modal dan pinjaman entitas. Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas.
Inflow arus kas pendanaan terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan saham, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang, serta hipotek. Outflow arus kas pendanaan terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh lisi untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembayaran. Kemudian selanjutnya metode penyusunan arus kas. Terdapat dua metode dalam penyusunan arus kas, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung atau direct method didasarkan pada komponen-komponen utama dari penerimaan kas operasi dan pembayaran kas operasi. Selanjutnya metode tidak langsung atau indirect method. Penyajiannya dimulai dengan laba rugi berjalan menyesuaikan dengan transaksi non-kas. Penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi masa lalu dan masa depan. Dan unsur penghasilan atau beban yang terkait dengan arus investasi atau pendanaan. Berikut adalah contoh penyusunan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Dalam contoh laporan keuangan PT Cahaya ini, terdapat penjualan jasa sebesar 15.750. Kemudian dikurangi dengan pembayaran kreditur, beban lain-lain, pembayaran utang, dan beban gaji. Kemudian didapatlah cash flow dari kegiatan operasi sebesar 8.850. Kemudian arus kas dari kegiatan investasi. Terdapat penjualan tanah dan penyaluran investasi. Penjualan tanah sebesar 10 juta dikurangi dengan penyaluran investasi sebesar 5 juta menjadi cash inflow dari kegiatan investasi sebesar 5 juta. Kemudian arus kas dari kegiatan pendanaan. Terdapat brief sebesar 1.500.000. Kemudian hasil dari arus kas kegiatan pendanaan adalah 1.500.000. Sehingga kenaikan arus kas didapat 15.350, yaitu penjumlahan dari arus kas kegiatan operasi, arus kas kegiatan investasi, dan arus kas kegiatan pendanaan. Kemudian arus kas awal tahun sebesar 7.250.000. Ini didapat dari saldo awal tahun. Kemudian arus kas akhir tahun sebesar 22.600.000. Ini didapat dari 15.350 ditambah dengan 7.250.000. Penyusunan laporan arus kas menggunakan metode langsung didasarkan pada jurnal yang berkaitan dengan kas dan rekening koran bank. Metode ini menggunakan informasi terkait aktivitas operasi perusahaan dalam penyusunannya, di mana penerimaan dan pengeluaran perusahaan akan dikelompokkan berdasarkan pada aktivitas operasi. Pada bagian selanjutnya, akan dicatat penerimaan serta pengeluaran kas yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Laporan arus kas menggunakan metode langsung membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk menyusun rincian ketiga elemen aktivitasnya. Namun, hasil dari laporan arus kas metode langsung ini tetap bisa dipertanggungjawabkan tingkat keakuratannya. Kemudian, yang selanjutnya adalah contoh dari metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung ini, sebenarnya perhitungannya sama dengan metode langsung. Hanya saja, dalam penyajian pada bagian aktivitas yang dimana pada metode langsung, semua aktivitas hanya menyajikan hasil totalnya saja. Sementara pada metode tidak langsung, semua aktivitas disajikan secara terperinci. Laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung disusun dengan 3 elemen secara lengkap. Data sumber dari laporan arus kas metode tidak langsung adalah laporan laba rugi periode yang bersangkutan. Laporan laba rugi tersebut digunakan untuk mengetahui laba bersih pemilik perusahaan. Kemudian, sumber data berikutnya yang dijadikan sebagai patokan dalam penyusunan laporan arus kas dengan metode tidak langsung adalah laporan posisi keuangan atau neraca pada periode berikutnya. Penyusunan arus kas tersebut dilakukan dengan membandingkan neraca dan laporan laba rugi. Kegunaan dari membandingkan data antara laba rugi terkini dan neraca periode berikutnya digunakan untuk memantau pergerakan instrumen yang berkaitan dengan kas. Perusahaan juga bisa mengetahui tingkat kenaikan instrumen yang berhubungan dengan kas.
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.